Dan itu berapa lama bertahan racun itu setelah itu di dalam kopi Ya, itu? tergantung suhu yang digunakan yang mulia. Dan kemudian tergantung konsentrasinya yang mulia. Kalau dia 7.800 saya pikir cukup lama itu yang mulia. Cukup lama. Iya. Bisa itu. Bisa setengah jam. Oh bisa yang mulia. Lebih malah. Ya, jadi itulah yang saya katakan bahwa jika memang itu sianida yang mulia, ada di meja dan jumlahnya 7.900 ppm atau miligram per liter dan disentuh dengan kondisi yang panas seperti itu, saya yakin sekitarnya akan terganggu. Bahkan mungkin bertanya-tanya, bahkan mungkin yang terdekat itu pingsan yang mulia. Ya, sudah tadi itu. Ya, terima kasih. Baik. Kemudian seperti pertanyaan jaksa penuntut umum tadi, ion natrium Na di BB5 positif kurang lebih 950. Ya. Pada BBA6 positif 500 mg per liter. Saudara tadi katakan tidak bisa menyimpulkan karena tidak ada data. Kalau begitu, bagaimana saudara dapat menyimpulkan seperti pertanyaan penasihat hukum yang dijawab ahli tadi bahwa penyebab kematian korban bukan karena sianida? Kalau begitu korban meninggal karena apa lagi? Yang mulia, Siap. natrium berbeda dengan ion sianida yang mulia. Natrium sumbernya banyak yang mulia. Penonton dengar, ini pengetahuan juga. Ya. Yang mulia, itu sumber makanan dan minuman itu mengandung natrium yang mulia. Ya. Jadi kalau kita bicara berapa besar natrium itu tergantung konsumsi orang tersebut. Makanya riwayat hidup orang tersebut sebelum kejadian perlu. Apakah dia makan apa, makan apa, makan apa. Sulit itu. Karena kita tidak tahu sebelumnya ada masalah. Ya Kan kan dari temannya mungkin yang mulia. Mungkin. Sehat walafiat saya udah katakan tadi. Iya, terima kasih yang mulia. Tapi andai kata pun diperiksa kembali itu kan dia sudah jadi korban. Ya. Jadi saya kira kalau itu pertanyaan jawaban saudara tadi, seharusnya dia kalau datang diperiksa dulu. Wah, bukan dia maksudnya. Ya, riwayat korban itu yang mulia. Dia kan dari temannya. Oh dia pagi-pagi kemana minum apa minum. Itu kan sumbangsi natrium cukup besar yang mulia. Dia minum soda saja pasti besar yang mulia. Dia minum air aqua sejenisnya natriumnya tinggi yang mulia. Itu kalau kita bicara natrium. Pokok persoalan bukan natrium yang mulia. Yang mulia, yang pokok persoalan sianida itu yang mulia. Baik, terima kasih. Tapi dia biasanya senang kopi. Oh ya. Jadi sekiranya dia nggak pernah minum kopi, mungkin baru langsung sakit perut. Terima kasih. Baik yang mulia. Baik. Nah, zat sianida mempunyai kemampuan untuk merusak suatu jaringan dan syaratnya menurut saudara tadi pH-nya harus di atas 11,5. Maaf yang mulia. Di bawah 2. Mohon izin yang mulia. Jangan menyebut sianida, natrium sianida supaya clear yang mulia. Karena itu berkaitan pH itu natrium sianida. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kalau pH-nya di atas 11,5, bukankah pH 13 yang disimpulkan oleh ahli toksikologi dan forensik sebelumnya telah terpenuhi menurut teori saudara tadi? Kan 11,5 yang mulia, lebih besar dari 11,5. Itu ada dalam buku guidance yang namanya Globally Harmonized System for Chemicals. Itu dikeluarkan oleh PBB untuk seluruh dunia. Bebas kita mendownloadnya yang mulia. Dan di situ akan terlihat bahwa bahan kimia yang mulia di satu sisi bermanfaat berguna untuk kehidupan kita, tetapi di sisi lain bahan kimia mempunyai sifat bahaya. Dan disitulah akan terlihat bahaya apa saja yang mulia. Salah satunya adalah sifat korosif. Sifat korosif terhadap bahan kimia jelas exactly ditulis jika pH-nya lebih kecil atau sama dengan 2 atau lebih besar 11,5 maka menyebabkan korosif. Apa itu korosif yang mulia? Menghancurkan yang namanya jaringan dan mukosa dalam hal ini pada organ tubuh kita dalam pengertian ini sel dan sebagainya. Begitu. Ya.
Baik, kalau begitu mengapa ahli tidak menganalisis visum et repertum? Sementara kan visum itu Ya. salah satu alat bukti surat ya menurut pasal 184 ya. KUHP. Ya. Ya, dan visum itu adalah merupakan simpulan dari BB barang bukti maksudnya dan hasil sampel. Kenapa saudara tidak ikut menganalisis itu? Ya, saya cuma mendengar dari suatu diskusi yang mulia. Tapi intinya bagi Hanya saya, dari diskusi. ya tentunya kami kan bicara dengan penasihat hukum apa saja sebenarnya. Poinnya adalah saya hanya melihat dari sisi aspek toksikologi. Adakah kaitannya dalam sisi toksikologi? Yaitu ketika kita bicara toksikologi, paparannya dan kemudian apakah ada bukti-bukti cairan tubuhnya? Itu poinnya yang mulia. Tapi perlu dicatat kalau Iya. visum itu sudah merupakan Baik. alat bukti Alat- surat ya. Ya, Itu yang mulia. perlu dicatat itu ya. Terima kasih yang mulia. Lah, kemudian pertanyaan lain ini memang kita lupakan kemarin ini. Bisakah dari liur Iya. korban karena minum sesuatu Iya. karena ada zat kimia itu Iya. bisa diketahui bahwa dari liur itu ada zat kimia atau racun? Baik yang mulia. Salah satu parameter juga ya, di samping cairan tubuh yang saya katakan darah, lambung, air liur atau saliva bisa yang Bisa. mulia ya. Pada kebanyakan kasus ya cukup kuat membuktikan itu. Cukup ya. Ya. Berarti petugas-petugas kedokteran waktu itu kurang sensitif ya. Terima kasih. Yang mulia. Ya, kurang sensitif untuk memeriksa air liur tersebut. Termasuk juga darahnya waktu itu masih bisa diambil, juga tidak diambil. Ya, yang mulia. Ya, Itulah 4 jam setelah meninggal, Iya, betul. kata forensik itu masih bisa diambil. Iya. Baik yang mulia. Atau toksikologi. Ya, menurut saudara itu Iya. satu kelalaian dokter-dokter Indonesia. Itulah saya katakan lesson learn lah bagi kita yang mulia. Pembelajaran bagi kita. Pembelajaran dalam, ya. Baik. Ini ada lagi nih. Contoh konkret seperti disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi. Ketika korban minum lewat kopi sedotan langsung kibas-kibas tadi ya. Tidak enak, langsung susah bernapas, pusing, kejang-kejang. Pertanyaan, apakah saat itu sedang bekerja zat-zat kimia yang baru diminum korban lewat kopi tersebut? Karena saudara bilang tadi proses absorpsi telah berada di lambung, dicerna dulu, lalu diserap kemana saja mengalir lagi racun itu. Apakah pada saat proses itu sudah mengakibatkan korban sulit bernapas, kejang-kejang seperti yang sifat-sifat cyanida tadi? Yang mulia, kalau proses keracunan yang sifatnya itu bisa saja kan bukan cyanida juga bisa yang mulia. Misalnya karbon monoksida. Tapi kalau cyanida pun juga seperti itu. Ya, itu general yang mulia. General. Relatif umum. Kalau yang misalnya sesak napas, gangguan itu Pokoknya ya, ada zat kimia lah. ada zat di kimia. dalam kopi itu, kemungkinan dalam itu. Tapi sumbernya belum tahu yang jelas. Kalau itu sudah dapat dipastikan, tapi Iya. kemungkinan cyanida atau tidak, itu baru bisa kemungkinan. Ya, kemungkinan. Ya. Kemungkinan Tapi yang. karena ada zat kimia di Wah, itu kedokteran yang akan lebih jelas yang mulia. begitu. Baik. Ya. Menurut ahli demi untuk menggali. Oh, ini sudah nih. Apakah ini pertanyaan terakhir ini. Apakah bebas seseorang untuk mendapatkan cyanida? Aturan internasional cyanida HCN dia termasuk weapon senjata kimia, chemical weapon. Dan kebetulan saya juga termasuk orang yang terlibat dalam mensosialisasikan juga merancang chemical weapon, senjata kimia. HCN. Harus ada izin. Ketat yang mulia. Ketat. Dan itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita bicara dalam konteks cyanida. Karena dia sudah masuk dalam list daftar senjata kimia. Oh, begitu ya. Baik. Biasanya yang menggunakan cyanida itu tergolong orang yang berpengetahuan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Oh, yang jelas orang yang terdidik mengenai dan paham tentang kimia yang mulia. Tentu dia mengetahui atau paham tentang Tentang kimia. zat-zat tersebut. Iya.
Kalau tidak kan Kalau sembarangan. dia tidak tahu, tidak ngerti, dia Sembarangan akan ya yang membeli itu. Iya. Iya. Itu kan akan sembarangan menangani. Tidak Jadi sembarang, ya. kimia itu tidak sebayangkan sesimpel itu yang mulia dalam konteks itu. Dan dia sudah tahu pasti untuk apa maknanya atau manfaatnya begitu. Orang yang Wah menggunakan itu ya, saya belum tahu, tapi secara umum bahwa bahan kimia ketika diperjualbelikan ada proses yang mulia. ada proses. Nah, dan kemudian juga ada yang namanya MSDS Material Safety Data Sheet yang mulia, yang mencantumkan sifat fisik, sifat kimia, kemudian rumus molekul, bahaya toksik dan sebagainya. Itu adalah namanya kewajiban setiap produsen melabelkan yang namanya MSDS yang mulia. Jadi kalau secara pribadi bisa. Secara pribadi, makanya karena seperti itu yang mulia tidak semudah untuk Tidak mendapatkan semudah. itu. Itu Tidak, harus suatu semudahnya itu harus ada kalau izin. ya kalau Aku pengalaman saya putar dulu. ya terima kasih yang mulia. Kalau pribadi dia Ya. tidak semudah yang saya saudara katakan tadi. Betul. Dia harus ada izin dari siapa? Jelas. Kalau dalam konteks kalau kami di laboratorium, maka dia kalau untuk penelitian pembimbingnya dan pembimbing akademisnya memberikan sign dulu, tanda tangan, persetujuan. Untuk apa? Untuk Clear. apa? Terus kemudian masuk ke tahap berikutnya, ya dari situ dilihat berapa banyak yang dia butuhkan. Begitu ya. Ya. Kalau di luar negeri waktu saya di Jerman yang mulia, itu malah saya harus menyertakan paspor dan declare. Jadi izinnya itu harus dari mana? Ya, izinnya ketika sudah sampai pada tingkatan di departemen dalam hal ini kalau di tempat kampus kami, maka setelah dilihat dan kemudian dicatat dan kemudian maksud dan tujuannya sesuai atau tidak dengan proposal penelitiannya, dan kemudian baru dicek oke, dan hanya single window. Artinya hanya satu pintu untuk bisa membeli dan kemudian menerima zat tersebut. Ya. Ya. Terus kalau memang tidak ada izin kalau begitu, itu ilegal ya mendapatkannya. Ya, Itu orang yang bersangkutan nah, biasanya dapat sanksi pidana atau bagaimana? Persoalannya yang mulia di Indonesia ini maaf. Belum ada RUU atau belum ada undang-undang tentang bahan kimia yang mulia. Ya. Di Amerika punya Chemical Act. Di Jepang ada, di Thailand ada, di Vietnam ada. Tadi saya katakan dalam pagi hari, saya adalah perancang bersama tim membuat rancangan undang-undang tentang bahan kimia agar misuse, abuse dan juga penyalahgunaan ini diminimalisir dan kimia bisa bermanfaat untuk bangsa. Begitu. Itu yang kami rancang, yang mulia. Itu ada, sudah Tapi sempat sampai masuk sekarang prolegnas. belum diperhatikan pemerintah, DPR. Ya, itulah yang mudah-mudahan lesson ini. Apa sanksinya di situ kalau disalahgunakan? Oh jelas, kalau menyebabkan kematian ada sanksi berat. Sanksi berat. Ya, Misalnya apa dalam rancangan saudara? rancangan yang itu adalah kalau dia memang benar-benar salah membuat melakukan itu, maka hukumannya bisa ke arah hukuman mati. Tapi tentunya ini masih draft yang mulia. Draft, iya, saya tahu. Ya, tapi penting yang mulia. Kenapa? Misuse dan abuse itu banyak terjadi di Indonesia dan juga salah kaprah tentang bahan kimia di Indonesia yang mulia. Baik, cukup. Ya, terima kasih yang mulia. Ada tambahan dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Terima kasih ahli, capek ya? Mau minum dulu? Terima kasih. Silakan. Iya. Saya aja diam soalnya haus, apalagi Anda bicara pasti haus. Silakan. Saya mulai dulu dari apa yang sudah ahli